kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari Studio L Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai latihan pernafasan pada pasien pasca COVID-19. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Sari Fitri Farida Hanim Hutagalung SPKFR. Beliau adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Kita sapa dulu Dr. Fitri panggilannya yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rini. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah baik, sehat. Insya Allah kita semua juga dalam kondisi yang aman terkendali ya dok. Amin. Ya, amin ya Allah. Dokter, hari ini kita akan bahas seputar latihan pernafasan pada pasien pasca COVID-19. Ini artinya yang sudah sembuh begitu ya dok ya. Jadi, kemarin-kemarin ternyata memang terinfeksi yang namanya COVID-19. Kemudian alhamdulillahnya tes nih gitu dan dinyatakan sudah aman gitu ya, sudah bisa dibilang sembuh nih gitu ya dok ya. Tapi kok ada beberapa pasien atau mungkin banyak nih, aku nggak tahu juga, yang kalanya masih mengeluh gitu ya. Seperti ada gejala sisa, kok seperti nggak sembuh gitu ya. Jadi benar nggak sih seperti itu, sehingga di sini ada istilahnya latihan pernafasan untuk pasien pasca COVID-19 supaya bisa jadi meredakan gejalanya gitu dok. Benar nggak seperti itu dokter? Ya benar. Jadi memang judulnya latihan pernapasan pada pasien pasca COVID-19. Tapi sebenarnya latihan ini juga bisa diaplikasikan pada pasien yang masih dalam perawatan ataupun yang sesudah dalam perawatan. Jadi untuk pasien yang masih dalam penyakit COVID ataupun tidak. Karena kita tahu kan infeksi COVID itu utamanya memang menyerang saluran pernafasan dan jaringan sekitarnya. Kemudian apa sih, seperti tadi Mbak Rini bilang benar, jadi latihan ini diberikan dalam upaya mencegah, kalau dalam pasien yang masih sakit ya, mencegah kerusakan lebih lanjut. Kalau untuk pasien yang sudah udah negatif dari infeksi COVID-nya, itu untuk mengembalikan kepada kapasitas fungsional yang sebelumnya, kalau memang mampu, atau memperbaiki kapasitas fungsional supaya dia bisa mandiri sesuai dengan kapasitas yang masih tersedia. Karena kan kita tahu bahwa infeksi COVID itu kan tergantung beratnya ya, dari ringan, sedang, berat sampai yang kritis. Kalau yang ringan biasanya cuma positif saja, tidak ada gejala yang berat. Itu biasanya insya Allah sembuh sempurna. Kemudian kalau yang sedang biasanya ada gejala, bisa dibuktikan dengan ronsen yang pneumonia. Kemudian yang berat itu biasanya yang nafasnya cepat, saturasinya kurang dari 93%. Kemudian yang kritikal itu yang biasanya gagal nafas, harus masuk ICU dan sebagainya. Semua itu namanya infeksi di dalam paru. Untuk COVID, spesifiknya pasca penyakitnya ini sembuh, biasanya jaringan parunya bisa jadi fibrosis atau jadi jaringan parut. Jaringan paru. Kayak kita kalau kita luka kulit kita, kan ada scar ya, jaringan parut. Jaringan parut itu kan beda. Kalau kulit kita yang sempurna ini kan rileks, fleksibel, tapi kalau jaringan parut kan kaku. Bayangkan kalau itu terjadi pada paru. Padahal paru itu tugasnya kan adalah mengembang waktu kita ngambil nafas, terus mengempes waktu kita buang nafas. Jaringan yang udah fibrosis, yang udah jadi jaringan parut, dia nggak bisa mengembang dan mengempes. Jadi pasti tergantung luasnya ya. Kalau yang fibrosis atau yang jaringan parut itu ringan, mungkin tidak sampai mempengaruhi kapasitas fungsional pasien. Tapi kalau dia cukup luas akan mengakibatkan kapasitas fungsionalnya bisa menurun. Karena berarti masukan udara untuk kita nafas juga terhambat. Kemudian perfusinya yang untuk melebarkan ke seluruh anggota tubuh juga terganggu. Kemudian pengeluarannya juga terhambat. Karena parunya nggak bisa mengembang, lama-lama jaringan otot yang di sekitarnya nih, dada, juga sulit untuk mengembang dan mengempis. Efeknya apa? Biasanya pasien pasca COVID tuh keluhannya cepet capek. Mudah lelah begitu mudah lelah, walaupun udah dinyatakan sehat, udah nggak ada gejala, tapi cepet capek. Ada sejawat saya, dia terinfeksi 2 bulan yang lalu. Kalau seumur saya ya, jadi masih fit. Kemudian biasanya dia visit ke pasien bisa sambil jelasin dan sebagainya. Ini dia keluhannya, kalau dia udah jalan jangan ngomong. Kalau dia udah jalan dia ngomong sesek jadinya.
Jadi sesak ya, sesaknya ini seperti menetap gitu ya dok ya? Iya, tapi kalau dia aktivitas sehari-hari biasa nggak apa-apa. Tapi coba deh, kalau kita jalan kan kebutuhan oksigen kan bertambah, ditambah lagi dia harus bicara. Nah biasanya sesak gitu. Jadi ujung-ujungnya adalah gangguan aktivitas sehari-hari. Terganggu ya kualitas hidupnya begitu ya dok ya. Tapi sebenarnya tadi menarik ya, ini tidak hanya untuk yang pasca COVID-19 aja, untuk pasien yang memang sudah dinyatakan tadi negatif gitu ya dok ya. Tapi pada saat memang masih positif, ini bagus untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih lanjut, perburukan gitu ya dok ya. Tadi ada istilah bahayanya terjadi fibrosis gitu ya, jaringan parut. Ini berarti terkesan udah sangat serius ya dok. Ini memang lebih banyak yang sudah terlanjur sudah terjadi fibrosis tadi, atau sebetulnya enggak nih, makanya tujuan dari teknik pernapasan ini dilatih dari awal itu untuk mencegah terjadinya fibrosis itu tentunya. Jadi perjalanan penyakitnya, ini kan COVID ini ilmu baru ya, penyakit baru. Ilmunya tuh belum holistik deh kita ketahui. Tapi dari yang sudah kita ketahui bahwa karena infeksi di dalam parunya itu akan membuat fibrosis memang. Fibrosisnya itu apakah akan menyembuh atau tidak tergantung berat dan ringannya. Kayak kulit kita kalau jadi jaringan parut, ada juga kan yang nanti dalam berapa bulan akan kembali normal. Seperti itu juga. Jadi tergantung ringan sedang beratnya, dan juga mungkin respon tubuh orang itu juga tidak dokter? Atau faktor yang lain yang kita mungkin perlu lebih terbuka juga di sini. Kembali lagi berat ringannya penyakit kan oleh COVID ini kan tergantung infeksinya, derajat virulensi si virus. Jadi beratnya si virus kan beda-beda. Ada yang gejalanya ringan, ada yang berat. Kemudian ditambah dengan komorbidnya. Semakin berat biasanya semakin luas fibrosisnya. Oh berarti kalau yang tadi memang sudah dinyatakan ada penyakit komorbid sebelumnya, itu jadi jauh lebih jelek gitu ya resikonya? Iya, biasanya lebih jelek karena kan dengan gangguan, dengan ada komorbid biasanya juga komorbid kan biasanya itu penyakit yang sifatnya sistemik ya, mempengaruhi segala macam organ. Yang paling sering apa sih? Hipertensi ya, penyakit darah tinggi, diabetes mellitus. Itu penyakit yang apa sih? Merusak pembuluh darah ya. Jadi selama dia udah terinfeksi COVID, oksigenasinya makin terhambat karena pembuluh darahnya jelek. Jadi biasanya fibrosisnya yang terjadi juga lebih luas. Itu ditandai sih bisa dilihat dari ronsennya, bisa dilihat dari CT scan toraks kan, itu biasanya untuk evaluasi selama dalam perawatan. Apakah nanti akan jadi normal apa enggak? Sampai sekarang belum ada yang tahu. Tapi biasanya yang ringan biasanya bisa kembali normal. Tapi kalau yang berat biasanya ada gejala sisanya dan fibrosisnya ada yang menetap. Ada yang menetap. Biasanya begitu kalau berat. Berarti kalau di sini bicara teknik pernafasan sebenarnya sesimpel apa, atau justru kan orang kalau membayangkan teknik pernafasan seperti apa sih gitu ya, dan tentunya kan mungkin nanti dokter bisa peragakan juga atau jelaskan berdasarkan slide ya. Tapi pada prinsipnya teknik pernafasan ini sendiri sebetulnya sesederhana apa penjelasannya dok? Ini kan teknik pernapasan ini sebenarnya yang sudah dilakukan selama ini di dalam rehabilitasi respirasi. Jadi dokter rehab itu kan ada beberapa bidang atau divisi ya. Salah satunya adalah rehabilitasi respirasi. Jadi rehabilitasi yang diberikan kepada pasien dengan gangguan pernafasan, bagaimana supaya dia kembali kepada kapasitas fungsionalnya atau paling tidak memperbaiki quality of life-nya gitu ya. Kapasitas fungsional yang tadi target ingin dikejar. Jadi yang dikejar adalah fungsional, bukan perbaikan secara organ. Kalau perbaikan secara organ kan itu udah selesai tuh waktu dia dirawatkan ya. Caranya ya dirawat dengan kasih antivirus, antibiotik, kalau perlu transfusi dan sebagainya gitu. Nah, latihannya seperti apa sih gini? Latihannya itu sebenarnya ada dua jenis yang kita sering kita bagi besar deh gini ya. Ada latihan inspirasi, ada latihan ekspirasi. Jadi latihan untuk otot nafas. Yang dilatih untuk dalam latihan pernafasan ini adalah otot pernafasan. Untuk inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi dan? Ekspirasi. Inspirasi waktu kita tarik nafas, ekspirasi waktu kita buang nafas. Menghembuskan gitu ya? Iya. Tapi kan yang namanya kita bernafas kan dalam suatu siklus ya. Jadi tidak bisa dibagi-bagi tuh, kita cuma latihan inspirasi suatu aja. Kesatuan gitu ya. Nggak mungkin kan ya. Tujuannya adalah supaya inspirasinya lebih dalam, penyampaian masuknya oksigen lebih bagus, pengembangan rongga dadanya lebih bagus. Kemudian diharapkan dengan inspirasi dalam kan oksigen yang masuk lebih bagus, perfusinya, penyampaian ke seluruh tubuh lebih bagus. Jadi jaringannya itu, kalau jaringan mendapatkan oksigen yang cukup, dia kan akan menyembuh dengan lebih baik. Jadi diharapkan nanti dia akan bertahap memperbaiki kondisinya,
kembali kepada fungsional yang sebelum sakit gitu. Oke, jadi ternyata kan kita biasanya nafas-nafas aja gitu ya dok. Tapi kalau iya. dengan teknik yang tertentu atau khusus tadi bagus sekali untuk tadi inputnya bagus, keluarnya juga insya Allah bagus juga gitu ya. Mungkin biar gampang saya mesti kasih tahu contoh misalnya deep breathing exercise. Jadi latihan nafas dalam. Kita kan kalau nafas biasa ya seperti kita nggak tahu ya kita lagi nafas inspirasi, ekspirasi nggak tahu. Automatically aja gitu. Iya, namanya juga itu kan otomatis. Kemudian kalau deep breathing exercise, artinya adalah kita tarik nafas dalam, tahan, kemudian dilepas. Waktu kita tahan, waktu kita inspirasi, tahu kan ya diafragma ya? Diafragma itu kan membatasi antara rongga toraks, rongga dada dengan rongga perut atau abdomen. Waktu kita tarik nafas, si diafragma ini kan seperti kubah. Kita tarik nafas, si kubahnya akan mendatar turun. Jadi rongga toraks akan membesar. Masuklah aliran oksigen dan teman-temannya udara itu masuk. Ya. Waktu kita deep breathing exercise, jadi nafas dalam deh orang awam gampangnya ya. Tarik nafas sedalam-dalamnya, bukan seperti kita tarik nafas biasa. Tarik nafas Bu yang panjang, dalam. Jadi diafragmanya turun tuh. Jadi kapasitas volume oksigennya tuh bertambah di dalam. Kemudian lepas Bu, pelan-pelan. Waktu lepas, diafragma yang sudah mendatar dia akan naik tuh, jadi kubah lagi. Kalau kita latihan nafas, waktu keluarnya juga kita kontrol. Jadi lepasnya pelan-pelan tapi sampai habis. Jadi tarik nafas, buang nafas pelan-pelan sampai habis. Bayangkan, jadi diafragmanya tadinya rileks, kemudian kontraksi dia turun sejauh-jauhnya, kemudian kembali ke posisi semula tapi pelan-pelan sampai dia benar-benar bersih. Jadi fleksibel. Karena diafragma itu otot utama untuk bernafas. Diafragma otot utama untuk bernafas. Nah, berarti ini untuk menghirupnya melalui hidung dan keluarganya melalui dari mulut tapi nggak boleh nyemprot ya. Tidak boleh nyemprot dan gerakan mulutnya berarti ya memang dikerucutkan atau apa supaya mungkin power dari kita juga jadi jauh lebih ini nggak dok? Ada efeknya nggak? Ada pengaruhnya juga nggak dok? Jadi ngeluarinnya nggak boleh cepat-cepat karena aliran udara itu kan di dalam saluran nafas ya. Kalau kita masuk inspirasi ya masuk, terus waktu mau keluar kan diameter saluran nafas itu kan berbeda-beda ya. Dari besar, yang paling besar di bronkus, terus nanti yang paling kecil di sekitar alveolus. Kalau dia membuang nafas secara cepat-cepat, itu bisa ada turbulensi. Udaranya jadi kayak muter, kayak kita kalau sungai deh biar gampang ya. Sungai, jalan tuh ada arusnya, begitu dia menyempit kan nanti muter-muter tuh. Nah, kalau ada turbulensi pada beberapa orang, apalagi misalnya orang yang asma, akan memicu jadinya dia agak sesek. Jadi nggak boleh cepat, jadi harus lembut. Relax gitu ya dok ya? Relax jadi tapi seperti meditasi juga nih. Iya. Iya kan? Meditasi tuh biasanya dimulai dengan deep breathing exercise, tapi benar-benar sampai habis ekspirasinya. Oke, kan gitu. Ini buat orang yang mungkin sebelumnya kan tidak tahu ada teknik-teknik khusus kan ini jadi bagus sekali ya dok ya untuk dilatih terus setiap hari misalnya rutin gitu dan itu akan bagus efeknya gitu ya dok ya. Latihan ini memang dipakai untuk melatih otot-otot pernafasan terutama kalau di breathing exercise adalah latihan diafragma, tapi bukan untuk bernafas sehari-hari bukan. Jadi misalnya biar gampang deh, ayo Bu latihan napas dalam 1 kali, 2 kali, 3 kali, abis itu udah napas biasa dulu. Nanti kerjakan lagi. Kurang lebih seperti itu ya dok ya? Itu yang salah satunya. Nah dokter kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen berikutnya ya dok ya. Oke, baiklah pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih membahas mengenai latihan pernafasan pada pasien pasca COVID-19 bersama dengan Dr. Sari Fitri Farida Hanim Hutagalung SPKFR. Beliau adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Dan dokter, dilanjutkan kembali ya mengenai tema kita hari ini, yaitu seputar latihan pernafasan pada pasien pasca COVID-19. Nah, ini di segmen kali ini nih sudah ada slide yang sudah Dr. Fitri buat ya dari rumah sakit ya. Coba ditampilkan dulu satu persatu.
Nah, tadi kan pasca infeksi COVID-19 ini ada gejala yang terkesan menetap gitu ya dok ya. Tadi dokter sempat bahas juga di segmen sebelumnya, temannya dokter kok sekarang jadi mudah lelah ya gitu ya. Padahal terinfeksinya 2 bulan yang lalu Udah gitu lewat, ya. Udah lewat gitu ya. Jadi sebenarnya ini rangkaian-rangkaian gejala yang masih mengganggu lah bisa dibilang nih apa saja sih dok? Karena beragam ya, tiap orang bisa beda-beda. Jadi yang paling sering adalah itu mudah lelah. Akibatnya adalah gangguan aktivitas sehari-hari. Ya bisa jalan nggak bisa jauh, ngomong juga gampang sesak. Kemudian yang biasanya bisa melakukan aktivitas yang cukup berat tapi jadinya mundur. Jadi kan kapasitas fungsionalnya berkurang. Padahal kita berharap dia kembali normal lah atau mendekati normal sesudah saat itu. Mendekati normal. Ya. Kalau di level organ biasanya terjadi fibrosis paru. Tadi kita udah bahas ya, bisa kembali normal atau tidak kembali normal. Kemudian kalau yang seringkali kan gejalanya ada juga yang meliputi gangguan saluran cerna, nah kadang-kadang menetap juga. Nanti pelan-pelan mungkin baru bisa hilang. Kita belum tahu nih. Ya. Masih dalam tahapan pemantauan penelitian gitu ya dok ya, karena baru sekali sih ya dok ya. Iya. Kemudian komorbidnya bisa lebih berat atau komorbid kan memang sudah ada sebelumnya, bisa lebih berat jadi kurang sulit dikontrol atau masih tetap menjadi pengganggu. Kemudian sistem imunnya bisa bermasalah karena kan kita tahu pada waktu infeksi COVID itu terjadi namanya cytokine storm. Jadi ada gejala yang berat akibat terjadinya reaksi imunitas dari si pasien. Jadi itu bisa jadi masalah untuk selanjutnya. Iya, karena orang kan khawatirnya begini dok, takutnya sudah pernah terkena, kan harapannya jadi jauh lebih kuat ya. Tapi malah jadi ternyata ada reinfeksi. Ada reinfeksi gitu ya, takut berulang. Terus apakah ini bagian dari takutnya terinfeksi lagi gitu kan, terinfeksi lagi kan jadi kan gawat dong kalau seperti itu. Jadi kan harus jadi fokus utama juga begitu ya dok ya untuk maintenance pasca recovery-nya ini gitu ya dok ya. Coba di slide berikutnya lagi. Jadi bagaimana kembali aktif, syukur-syukur bisa produktif, terus juga kualitas hidupnya juga ya sesuai lah dengan yang diharapkan gitu ya dok ya. Jadi bagaimana dok, karena kan butuh pengetahuan juga, butuh konsisten juga untuk latihan mungkin pernafasannya juga setiap hari, atau mungkin ada poin-poin yang bisa dokter sampaikan lebih detail lagi nih dok. Ya, bagaimana kembali aktif pasca infeksi? Karena saya dokter rehab, yang pertama adalah rehabilitasi respirasi, karena masalah utamanya adalah masalah pernafasan. Tetapi yang kedua adalah modifikasi aktivitas. Jadi misalnya yang sebelumnya udah bisa olahraga lari, misalnya 5 km dan sebagainya, kembalikan kepada posisi yang lebih mampu laksana modifikasi aktivitas. Kalau yang biasanya bisa naik turun tangga, dia kerjain aktivitas sehari-hari itu nggak ada masalah. Mungkin sekarang nggak boleh naik turun tangga dulu, tapi harus naik lift. Nah, dan sebagainya. Kemudian jaga imunitas dan kontrol komorbid. Dua hal yang di bawah ini pasti saya perlu kerjasama dengan sejawat yang lain kan ya. Komorbidnya misalnya di bagian misalnya hipertensi dan sebagainya, penyakit dalam dan sebagainya. Atau misalnya pasca stroke, berarti kita kerjasama dengan pasien saraf. Gitu. Dokter saraf ya. Ya, jaga imunitas. Imunitas itu sekali lagi tergantung masukan kita, kerjasama dengan dokter gizi dan sebagainya. Nutrisinya ini begitu ya dok. Jadi intinya memang harus dilihat secara holistik ya dok ya. Tadi untuk bagian rehabnya seperti apa, kalau ada komorbid tadi bisa konsul ke penyakit dalam. Tergantung atau mungkin, komorbidnya apa. Iya, nutrisi, atau mungkin barangkali tadi bisa ke ahli gizi, atau bahkan tadi komorbidnya misalnya misalkan kalau yang bagian saraf ya berarti ya ke dokter spesialis saraf gitu ya. Jadi intinya supaya imunitasnya ini tetap terjaga begitu ya dok ya. Baik, coba di slide berikutnya lagi. Ya. Rehabilitasi respirasi. Nah, apa sih rehabilitasi respirasi itu? Pertama pikirkan dulu mekanisme bernafas ditinjau dari rehabilitasi respirasi. Kan ada mekanisme bernafas tuh ada inspirasi, ekspirasi. Waktu inspirasi itu otot apa yang bekerja? Dokter rehab tuh memang concern utama adalah otot ya. Kemudian apa yang bekerja, apa yang bisa dikerjakan untuk memperbaikinya. Latihan ini salah satunya. Kemudian apa sih dampaknya, dampak pandemi COVID terhadap pernafasan? Yang kita tahu tadi tuh fibrosis. Karena fibrosis paru, pengembangan dadanya juga jadi terhambat. Ujung-ujungnya pengantaran oksigennya juga nggak optimal gitu ya. Kemudian tujuan latihan pernafasannya memperbaiki otot pernafasan, memperbaiki kapasitas fungsionalnya ujung-ujungnya supaya kembali ke fungsi sebelumnya, fungsi normal. Jenis latihan pernafasan tadi kita udah singgung sedikit, ada latihan pernafasan inspirasi dan ekspirasi, dan ada juga yang namanya latihan pengembangan rongga dada ya. Kemudian tips untuk melakukan latihan pernafasan yang secara rutin. Nah,
ini kita bahas tips itu sebenarnya gini, jadinya lakukan secara rutin. Kalau yang optimal adalah 30 sampai 45 menit setiap hari. Tapi untuk pasien pasca COVID itu sangat berat. Jadi lebih baik lakukan segmen kecil-kecil 5 menit tapi setiap hari. Nggak apa-apa. Sedikit-sedikit sering, sedikit-sedikit tapi sering gitu. Iya, nanti bertahap misalnya kan dengan pantauan dokter, bisa dipantau di rumah sakit atau dipantau dengan telemedicine ya. Nanti akan meningkat sampai dengan target kita. Tujuannya apa sih? Jadikan habituasi, jadikan kebiasaan supaya tertanam engram itu artinya memori gerak ya. Jadi dia nanti latihan nafas ini udah jadikan kebiasaan sehari-hari. Ada atau tidak ada gejala, jadikan kebiasaan. Tapi sebenarnya menarik ya dok ya, artinya gini, kita bicara di luar pandemi COVID-19 nih ya, rehabilitasi respirasi ini bisa untuk kasus apa aja sih utamanya? Karena kan tadi kan dokter rehab medik tuh lebih fokusnya ke otot gitu ya, terus kemudian juga fibrosis kan berarti penyakit-penyakit paru lainnya, itu kan yang terkait dengan resiko fibrosis juga kan banyak ya, mungkin orang yang punya kebiasaan merokok atau apa gitu kan, nih in the end mungkin ya di usia lanjutnya atau apa ternyata ada permasalahan di respirasi sehingga masuklah di sini rehabilitasi respirasi ini bagus untuk maintenance quality of life begitu dok. Jadi di luar pandemi COVID-19 ini bisa digunakan untuk apa aja sih dok? Semua penyakit yang mempengaruhi mobilitas pasien akan mempengaruhi kapasitas jantung parunya, ya. Misalnya pasien sakit, apapun sakitnya, kalau dia banyak berbaring, pasti kan waktu dia mulai bergerak lagi lemes. Kita aja deh, kita misalnya habis sakit 2 hari tiduran terus, waktu bangun kan lemes ya, lemes, pusing dan sebagainya. Itu sebenarnya ada terjadi penurunan kapasitas jantung paru, gitu ya. Nah itu jadi penyakit apapun yang mempengaruhi kapasitas jantung paru ini sebagai target yang bisa kita berikan rehabilitasi respirasi. Sebenarnya rehabilitasi respirasi itu tidak bisa dilepaskan dengan rehabilitasi jantung. Jadi kita biasanya sebutnya rehabilitasi kardiorespirasi. Kardio itu jantung, respirasi itu pernafasan, jantung dan paru. Gitu. Jadi begitu, ini untuk sekilas info aja gitu ya dok ya, supaya kita jadi makin terbuka nih pikirannya. Oke, coba slide selanjutnya lagi, mungkin kelanjutan dari yang sebelumnya ya. Enggak, dampak pandemi COVID-19 terkait pernafasan. Tadi mungkin sedentary lifestyle ya, malas bergerak tuh bukan berarti karena apa memang orangnya malas gitu ya, atau mungkin ada memang faktor ya tadi dok, karena kesulitan. Iya, gejalanya itu yang memperberat dia untuk bergerak gitu ya dok ya. Benar. Jadi solusinya juga seperti apa kalau dilihat dari poin-poin yang ada di slide ini dok? Ini dampaknya ya jadi sedentary. Ada yang sedentarinya kalau bukan karena sakit ya itu sih namanya malas. Kalau ini kan sedentary akibat dia nggak mampu karena kan udah ada fibrosis, jadi fungsional parunya berkurang. Akibatnya aktivitas sehari-harinya juga nggak bisa optimal, jadinya sedentary gitu ya. Kemudian pengembangan rongga dada tidak optimal. Tadi saya bilang kalau dia fibrosis, parunya nggak bisa ngembang kempis dengan sempurna, pasti otot-ototnya juga nggak ngembang kempis dengan sempurna. Otot yang nggak pernah bergerak itu biasanya jadi kaku. Nah, kemudian yang sudah terpajan dengan COVID ya restriksi. Restriksi itu artinya kan penyakit paru ada 2 jenis, ada yang obstruktif, ada yang restriktif. Yang obstruktif kelainannya tuh ada di saluran nafasnya. Misalnya kayak pasien asma tuh kejepit loh saluran nafasnya. Kalau restriktif jadi ada di jaringannya, bisa di parenkim parunya, di jaringan parunya, bisa di ototnya. Nah kalau dalam hal ini di jaringan parunya karena jadi fibrosis dan ujung-ujungnya nanti akhirnya ototnya juga, otot dadanya yang terhambat juga. Ujung-ujungnya si ototnya juga yang kena gitu ya. Oke, next slide. Tujuan latihan pernafasan sebenarnya tadi kan sudah sempat dibahas juga ya dok ya, tapi mungkin bisa ditekankan lagi dok secara lebih terperinci nih, artinya lebih komprehensif gitu ya dok ya. Tujuan latihan pernafasan adalah lakukan secara komprehensif, disesuaikan dengan setiap individu. Itu caranya. Pertama jadi perlu assessment. Assessmentnya biasanya oleh dokter rehab. Nanti oleh dokter rehab ditentukan latihannya apa. Kemudian waktu latihan bisa dilakukan di rumah misalnya dengan pantauan dokter atau fisioterapis. Bisa juga dilakukan di rumah sakit dengan pantauan dokter atau dibantu dengan fisioterapis gitu ya. Kemudian memberikan beragam tata laksana rehabilitasi respirasi tadi yang saya bilang, latihan pernafasan, latihan pengembangan rongga dada, latihan endurance. Ada lagi nih istilah baru, latihan endurance. Kan tadi kita bicara sedentary. Sedentary itu berarti endurance-nya menurun. Artinya dia endurance itu artinya kebugaran. Kebugarannya menurun.
atau kelenturan badannya gitu. Kebugaran, jadi ya itu yang biasanya jalan 500 meter nggak ada masalah nih, 100 meter aja udah capek. Nah, itu bisa dilatih dalam rehabilitasi kardiorespirasi, rehabilitasi respirasi itu. Tujuannya yang terakhir nih, untuk mempertahankan atau memperbaiki kemampuan fungsional pernafasan. Itu tujuannya. Iya, baik. Coba slide berikutnya lagi. Kelanjutan dari, oke, ini sebenarnya jenis-jenis latihannya ya dok ya. Tadi kan sudah dibahas juga ya, inspirasi dan ekspirasi. Tapi mungkin yang ingin ditekankan lagi dok, barangkali ada yang ketinggalan nih gitu kan. Artinya di segmen awal tadi belum sempat mengikuti. Terus apa sih yang dimaksud dengan latihan pernafasan nih? Ada yang istilahnya tarik nafas, buang nafas, terkesan sederhana. Tapi kalau tekniknya kurang tepat, kan juga kurang optimal juga gitu ya dok ya. Jadi tadi kita baru bahas satu teknik aja tuh, deep breathing exercise. Untuk melatih diafragma ada lagi namanya abdominal breathing. Jadi abdominal breathing. Jadi bernafas dengan otot perut. Ya, gampangnya gini, tarik nafas perut kembung, buang nafas perut kempes. Ya, saya contohin ya. Tarik nafas, buang nafas. Buat kita yang sehat gampang, tapi jadi, buat pasien susah. Tangan telapak ini. Tangannya biasanya di perut ya? sebagai feedback. Jadi dia pasiennya tahu perutnya udah naik turun apa belum. Jadi waktu tarik nafas perutnya kembung, buang nafas perutnya kempes. Kalau perlu sambil ditahan boleh, dikasih tahanan. Pada pasien yang nggak cuma COVID ya, pada pasien dengan gangguan pernafasan itu nggak mudah. Harus dibantu sama terapis atau sama dokternya. Karena terasa apa sih dok, misalkan mungkin pada saat itu ya tidak nyaman atau mungkin ada terasa sakit atau apa kan, kita nggak tahu ya. Kalau mungkin pengalaman dokter nih ketika berjumpa dengan tadi pasien-pasien gitu yang memang ternyata kesulitannya karena biasanya apa sih gitu faktor penyulitnya katakanlah. Biasanya pasien yang lama berbaring. Pasien yang lama berbaring gini, kalau kita bernafas kan kita tarik nafas, udara rongga dada terbuka ke depan, ke samping, ke belakang. Bayangkan kalau kita berbaring, nggak bisa tuh yang belakang terbuka, yang samping juga nggak bisa kebuka, cuma yang ke depan. Tapi kalau kita berbaring, udara yang otot yang mau membuka ke depan itu kan berat ya, dia melawan gravitasi kan. Jadi biasanya pengembangan dadanya juga jelek. Terus ditambah dia harus latihan abdominal breathing, ini kan harus besar dan perutnya sambil dilatih sambil membantu ya. Tarik nafas, buang nafas, susah ininya kan nggak fleksibel. Apalagi buat yang sudah lama bed rest misalnya. Iya, jadi apapun penyakitnya kalau dia lama bed rest biasanya terjadi penyakit yang kelainan seperti ini. Kan resiko-resiko ke tadi kan saluran pernafasannya lah, atau mungkin ke tadi otot segala macam yang perlu, makanya latihan ini gitu ya. Coba slide selanjutnya lagi. Selain jenis latihan pernafasan atau mungkin nah ini monitoring respirasi gitu ya. Ini maksudnya apa dokter? Jadi siapa yang memantau atau mungkin caregiver di sini barangkali pasiennya yang memang sudah cukup bergantung dengan orang lain. Jadi kurang lebih seperti apa sih pemantauan yang ingin dilihat, sesuai target nggak sih dengan tujuan di awal begitu dokter? Ya. Jadi monitoring respirasi ini kita bicara tentang rehabilitasi respirasi ya. Kalau yang ideal sih dikerjakan di rumah sakit. Tapi kan nggak bisa nih dalam kondisi pandemi seperti ini kita memaksa pasien setiap hari ke rumah sakit atau seminggu 3 kali. Untuk di rumah juga bisa dengan telemedicine, telerehabilitasi. Apa sih yang disiapin pasien untuk monitoring respirasi? Bisa mandiri, pakai yang sederhana deh, pulse oximetry, ini ada gambarnya. Pulse oximetry itu melihat pulsus, jadi denyut nadi, dan oximetry melihat saturasi oksigennya. Ini alat gampang banget dicari di setiap toko obat sekarang punya karena banyak yang butuh. Kemudian dipakai selama kita latihan. Apa yang harus diwaspadai? Kalau selama latihan tiba-tiba saturasinya turun lebih dari 4%, kalau waktu latihan kemudian terjadi perubahan nadi lebih dari 20 kali per menit, hentikan dulu latihannya. Terus nanti istirahat, mulai lagi. Jadi jangan dipaksa begitu ya dok ya? Itu satu monitoring respirasi dengan alat. Bisa juga dengan yang sederhana deh. Kalau untuk respirasi ya, misalnya tarik nafas terus buang nafas. Yang normal itu kan bisa, tadi saya bilang yang normal bisa panjang gitu ya. Tapi kalau pasien yang sakit kan nggak bisa. Jadi kita bisa lihat sebagai monitoringnya ya. Ibu tarik nafas, buang nafas sambil berhitung. Atau lihat stopwatch ya. Kalau awal-awal mungkin dia cuma bisa 2 detik udah habis napasnya nggak sanggup. Tapi kalau makin bagus bisa makin lama. Berarti kan apa tuh? Otot-ototnya udah lebih baik. Jadi memang ada tahapan-tahapan juga begitu ya dok ya. Nggak yang langsung harus
Enggak, monitoringnya yang sederhana yang bisa dimahami oleh orang awam. Oke, ada lagi slide selanjutnya. Ini sebenarnya kalau untuk tadi bisa minta bantuan tenaga medis juga dok untuk dipantau tadi telemedicine ya dok ya, karena kan terkait di pandemi ini kan mungkin kita juga agak menghindari terlalu sering keluar rumah gitu ya dok. Kalau yang tidak urgent-urgent sekali gitu ya dok ya. Latihan hitung nafas. Nah ini tadi yang saya sebut tadi, jadi tarik nafas, terus buang sambil berhitung. Kalau sulit buang nafas sambil ngomong bisa pakai 1, 2 gitu pakai tangan. Tapi kalau kita yang sehat, tarik nafas, buang nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Makin lama makin bagus. Kenapa kita penting melatih? Ini latihan sebenarnya kan dia yang dikontrol apa sih? Ekspirasinya ya, buang nafasnya supaya panjang. Kalau kita bisa buang nafas secara sampai benar-benar kosong, nanti recoil paru tuh dia sesudah kosong dia akan mengembang lebih cepat. Jadi inspirasinya lebih bagus. Inspirasi lebih bagus apa sih artinya? Volume oksigen yang masuk lebih bagus. Berarti apa? Perfusinya juga bagus. Aliran udaranya juga bagus. Iya, untuk jadi volume yang masuknya juga lebih baik gitu kan. Jadi kan tadi volumenya otomatis juga jadi jauh lebih oke. Alirannya tadi ya dok ya istilahnya seperti itu ya. Ada lagi slide berikutnya sebelum kita masuk ke pertanyaan dari email nih. Ya, nah ini latihan pernafasan. Latihan pernafasan. Tadi kan udah bahas deep breathing, pernafasan dalam, pernafasan abdominal. Yang belum kita bahas nih tentang pengembangan rongga dada. Jadi tadi kan kita udah bahas kalau banyak berbaring tuh nggak ada yang belakang sama yang samping tuh susah mengembang. Latihannya seperti apa sih untuk mengembangkan rongga dada? Tarik nafas sambil buka tangannya misalnya ke atas. Oh ini tangannya, gerakan tangannya mesti. Iya, karena kan waktu kita narik ini kan rongga dada terbuka atau ke samping. Kalau yang udah pinter sambil tarik nafas membuka dada dengan latihan perut juga. Gitu ya. Latihannya sederhana tapi kalau kita ngerti tujuannya tuh sangat membantu. Ya. Mungkin ini nggak sih dok, kan terkadang kan kita bingung ya kalau hanya mungkin mendengar atau melihat contoh gambar. Nah barangkali dokter ada rekomendasi ini kita bisa lihat video mungkin di mana, sumbernya ada. Juga yang mana nih, karena kan zaman sekarang kan terlalu banyak informasi yang beredar, tapi kita belum tentu juga yang tahu mana yang sumbernya ini kredibel gitu, akurat gitu barangkali. Jadi ada rekomendasi khusus nggak dari dokter barangkali? Rumah sakit kami, Rumah Sakit Hermina Bekasi sudah membuat video untuk latihan. Dalam hal ini kami membuat bukan cuma latihan pernafasan tapi juga latihan endurance untuk perbaikan kapasitas supaya dia bisa kembali perbaikan endurance itu apa tuh kebugaran. Jadi ada latihan jalan, ada latihan naik duduk berdiri sit and stand, kemudian ada latihan pernapasan. Video itu nanti akan kita upload di Instagramnya Rumah Sakit Hermina. Kemudian perhimpunan saya, Perhimpunan Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik Perdosri, kita punya website dan punya Facebook. Nah di situ juga ada videonya tentang latihan pernapasan. Jadi insya Allah di situ sih bisa diakses siapapun dan bisa dicontoh supaya tidak salah. Iya, jadi teman-teman bisa akses langsung ya dok ya dari sumber yang tadi sudah dokter sampaikan ya. Biar bisa latihan, mungkin kan sambil lihat, oh ini contohnya seperti ini, tinggal ditiru aja begitu ya dok ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya dok ya. Ini karena sudah di segmen 2 akhir. Bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini. Nama, usia Anda atau usia pasien ditanyakan serta tempat tinggal Anda ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Ibu Putri, usianya 29 tahun dari Jakarta. Dok, saya sudah 2 kali rapid test dengan serologi tes. Kemudian hasilnya alhamdulillah selalu non-reaktif. Namun tenggorokan saya sering mendadak sakit dokter. Seperti tenggorokan saya terasa perih sekali dan buat saya jadi batuk-batuk terus. Untuk menelan juga jadinya sakit. Padahal saya sudah minum air putih hangat, banyak banget. Kalau bukan COVID, apakah ini gejala radang tenggorokan biasa? Solusinya bagaimana ya dok supaya tidak sering berulang? Terima kasih. Apakah mungkin latihan pernafasan di sini bisa juga dok untuk gejala radang tenggorokan ini untuk Putri? Jadi sebenarnya apa ya? Karena udah 2 kali rapid test hasilnya non reaktif, tapi keluhannya mungkin karena di tengah pandemi ini apa-apa dikaitkan ini gejala jadi corona bukannya. Iya. Jadi bagaimana sih dok supaya kita juga jadi jauh lebih tenang dan mungkin tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas kualitas inilah ya, mungkin kan ini kan tenggorokan nih gitu ya. Jadi ya area-area situlah dok yang diharapkan. Iya, sakit tenggorokan sebenarnya tanpa COVID pun kan kita sering mengalami ya. Tapi karena kondisi kita lagi pandemi gini, kita jadi takut ini COVID apa bukan sih.
Rapid test sudah diperiksa 2 kali tidak reaktif, berarti insya Allah bukan ya. Tapi kan rapid test itu ada masa jedanya, ya masa berlakunya ya. Rapid test itu kan menunjukkan imunoglobulinnya ya. Jadi ada reaksi tubuh apa enggak, menentukan pernah terinfeksi apa enggak. Dia akan bisa berubah sesuai dengan kita terpajan apa enggak. Kalau memang terbukti misalnya 2 kali udah negatif, dia nggak ada paparan dengan orang lain yang beresiko dia COVID, atau dia tidak banyak keluarkan, lebih banyak kerja di rumah dan sebagainya. Kalau yakin itu bukan COVID, ya ini mungkin common cold biasa ya. Dan itu kadang-kadang kita ketakutan ya. Nah kalau memang common cold biasa, obatnya seperti kita periksa menghadapi flu, vitamin, banyak minum ya. Antibiotik hanya kalau diperlukan, cukup istirahat yang pasti, daya tahan tubuh. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi untuk latihan pernapasan di sini sebetulnya? Kalau dalam hal ini sih nggak berhubungan langsung dengan rehabilitasi respirasi. Oke, baik. Next slide lagi. Aku jadi ingat slide. Next pertanyaannya ya dok ya. Ini dari Gugi dari Depok. Dok, saya mau tanya nih, untuk kita yang sedang isolasi mandiri di rumah, apa dampaknya kalau terlalu lama berbaring? Oke, dan posisi tidur yang baik seperti apa agar keluhan sesak nafas bisa berkurang? Terima kasih dokter, gitu kan. Oke, sering dengar ya, terlalu lama berbaring hati-hati jadi resiko pneumonia apa gitu ya. Tapi itu bukannya berlaku untuk misalnya gini, tapi kan kita masih muda dok misalnya gitu ya. Jadi sebenarnya apakah mungkin faktor usia juga pengaruh juga, atau mungkin sekali lagi tadi ada comorbid juga. Tapi mungkin saran dari dokter untuk yang sedang isolasi mandiri di rumah, apa dampaknya kalau terlalu lama berbaring atau terlalu sedentary gitu ya? Kalau pertama isolasi mandiri di rumah berarti ini gejalanya ringan berarti ya. Kalau gejala ringan harusnya kan dia tetap bisa mobile, ya aktivitas sehari-hari masih bisa mengerjakan, cuma terbatas aja mobilitasnya supaya tidak berkenaan dengan orang serumah ya. Yang pertama berarti kita anggap bahwa infeksinya ringan, resiko fibrosisnya juga ringan. Yang dia tanyakan kalau banyak berbaring gimana? Seberapa sih banyaknya berbaring? Kalau orang yang masih sehat gitu kayaknya nggak mungkin deh. Kayak orang yang dirawat di rumah sakit benar-benar tiduran sampai 5-4 jam kan enggak ya. Jadi supaya tidak ada penurunan kapasitas, jadinya kalau kebanyakan kita, kalau isolasi mandiri kan aktivitas sehari-hari terbatas, kalau banyak tiduran lama-lama kan jadi istilahnya apa, mager ya. Ujung-ujungnya kan jadi sedentary juga ya. Biasakan tetap olahraga di dalam isolasi mandiri itu. Olahraganya apa aja boleh yang mampu laksana, yang biasa dia kerjakan ya. Latihan nafas yang kayak tadi sangat bagus kalau bisa dikerjakan ya. Kerjakannya seperti tadi saya bilang 30 sampai 45 menit sehari. Kalau dia gejalanya ringan insya Allah bisa. Kalau belum mampu 30 sampai 45 menit, mulai dari 10 menit bertahap. Hari ini 10 menit, 2 hari lagi jadi 15 menit. Lanjutkan gitu ya. Kemudian apalagi tadi terakhir posisi ya tadi ya. Posisi tidur. Posisi tidur gitu. Kalau dia masih mobile, posisi tidur tuh biasanya kan orang nggak dalam satu posisi ya. Jadi apa saja kalau dia nggak punya masalah khusus, misalnya entah ada nyeri pinggang atau ada nyeri bahu, kalau nggak ada masalah itu ya udah tidur seperti biasa aja. Jadi nggak ada masalah. Kecuali memang sudah ada basic penyakit lain gitu ya dok ya. Katanya untuk mencegah sesak ya. Biasanya kan gejala ringan kadang-kadang bisa juga timbul sesak ya, karena tetap ada infeksi ya. Waktu timbul sesak biasanya lebih nyaman kalau posisinya sedikit tegak. Kenapa? Kembali lagi ke diafragma. Kalau kita telentang, si diafragma tuh mau turun kan agak berat ya. Tapi kalau kita duduk agak tegak, si diafragma mau turun nih dibantu oleh gravitasi. Gravitasi kan ke bawah, ke arahnya ke bawah. Jadi kalau kita tegak lebih gampang tuh untuk nafas. Jadi posisi tegak lebih bagus. Jadi posisi tegak setengah tegak lah kalau tidur ya. Gitu. Kepalanya agak naik. Tinggal gitu diatur aja mungkin bantalnya segala macam ya dok ya. Tapi jangan terus-terusan sepanjang malam itu tegak ya. Lama-lama ototnya juga bisa kaku. Kaku tuh resikonya. Oke dokter, kita jadi dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir sekaligus closing statement dari dokter ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya
pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Sari Fitri Farida Hanim Hutagalung SPKFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di Rumah Sakit Hermina Bekasi, masih membahas mengenai latihan pernafasan pada pasien pasca COVID-19. Dan dokter dilanjutkan kembali. Sebelum ke kesimpulan dari dokter, aku ingin dokter lebih memberikan saran nih sekarang gitu ya, buat teman-teman di luar sana yang katakanlah sudah dinyatakan negatif sih gitu dari hasil pemeriksaan. Namun kok keluhannya tadi kok jadi mengganggu kualitas hidup ya, lama-lama kan jadi gerah juga nih gitu ya dok. Dan kita juga takut dengan ancaman terinfeksi lagi gitu kan, kambuh lagi atau apa. Jadi sebenarnya apa sih saran-saran dari dokter, khususnya mungkin untuk tadi kan kita fokusnya di otot nih kalau di rehab medik, tapi pada prinsipnya secara umum apa yang biasanya dokter edukasikan kepada pasien untuk follow up-nya agar bisa terselamatkanlah juga masa depannya. Jadi seperti apa itu dokter? Untuk pasien-pasien yang sudah lewat dari infeksi COVID, walaupun sudah lewat, tapi kan biasanya ada gejala sisa yang paling sederhana, yaitu yang gampang capek ya. Jangan kecil hati, ini bukan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Jadi kita juga harus aware terhadap badan sendiri. Kenapa kita gampang capek? Apakah bisa juga, ada juga yang bisa jadi gampang lupa gitu ya, karena kan riwayat gangguan oksigen waktu perawatan. Tetap periksa ke dokter paru, karena biasanya pasien COVID itu adalah pasien paru. Kemudian kalau masalah kebugaran dan masalah otot, jadi kok saya gampang capek, saya nggak mampu ngangkat yang berat-berat, saya nggak mampu mengerjakan aktivitas sebagai ibu rumah tangga misalnya dengan baik, coba minta konsul ke dokter rehab atau datang periksa sendiri ke dokter rehab. Ya, kita rehab itu tujuannya membantu pasien supaya kembali mandiri sesuai dengan kapasitasnya. Insya Allah selalu ada cara untuk memperbaiki kapasitas fungsional dan tapi kita harus paham apakah ini kembali normal atau tidak tergantung seberapa jauh kerusakannya. Tapi jangan kecil hati dan tetap bergerak. Jadi gitu. Kembali mandiri sesuai dengan kapasitasnya begitu tadi dok ya. Kemudian untuk mencegah reinfeksi sekali lagi balik lagi deh. Jangan bosan-bosan, tetap memakai masker setiap kali keluar rumah. Kemudian mencuci tangan, jangan pegang-pegang daerah mulut dan hidung kalau tidak perlu. Kemudian yang terakhir jaga jarak. Dan selama fase walaupun sudah negatif, begitu sampai di rumah jangan langsung lepas masker ya. Biasanya kita tetap hati-hati, jaga jangan sampai kita jadi sumber infeksi untuk keluarga yang lain. Tetap pakai masker dulu deh, jaga berapa hari, mungkin seminggu gitu ya. Karena kita nggak tahu virus ini kan mudah dengan mutasi ya, mudah bermutasi. Jadi kita sudah terinfeksi, masih mungkin nggak terinfeksi lagi? Masih mungkin, karena kalau sudah mutasi kan kekebalan kita hanya untuk jenis si A. Ternyata dia jadi A jenis aksen. Yang lainnya kan belum tentu jadi kan kebal. belum tentu kita kebal gitu. Yang penting juga tadi gerak ya dok ya. Bergerak, nutrisi. bergerak. Intinya saya sebenarnya kembali ke gaya hidup sehat ya tadi dijadikan habit tadi ya dok ya. Oke, jangan lupa juga buat yang teman-teman tadi yang lagi isolasi mandiri, berarti kan ringan ya berarti gejalanya dok ya. Apa dok tadi asupan nutrisi, tetap aktivitas fisik, terus kemudian juga istirahat yang cukup juga. Artinya kelola imunitasnya ini dengan sangat baik begitu ya. Oke dokter, karena waktunya juga terbatas, jadi kesimpulan yang bisa dokter sampaikan singkat saja mengenai tema hari ini. Silakan dokter. Latihan pernafasan diberikan kepada pasien pasca COVID untuk mengembalikan fungsi parunya sesuai dengan kapasitas yang masih tersedia. Jadi diharapkan dengan latihan atau rehabilitasi respirasi ini pasien akan kembali aktif dan melakukan aktivitas sehari-harinya sesuai dengan kemampuannya. Ya itu. Baik, terima kasih Dr. Fitri ya telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat amin, untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk Dr. Fitri ya. Oke, amin ya. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayu Ningtyas beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian, sampai jumpa. Sampai jumpa.